bikin produk berupa kerajinan dari tanah liat, makanya sekarang sudah disebut menjadi Siti Winangun. Nah, karena itu ya satu-satunya sentra yang dari dulu, sentra gerabah di Cirebon ya adanya di Siti Winangun itu dari dulunya gitu. Menelisik ke dalam desa Siti Winangun, di mana tanah menjadi suatu yang berharga, berupa, dan berbudaya. Lebih dalam lagi kami menyaksikan dari secercah tanah yang dapat menjadi fondasi kehidupan. Baik teman-teman, kita berada di situs Winangun, tempat asal mulanya gerabah dibangun dan sekarang berkembang sangat pesat. Umurnya 65. Namanya siapa? Namanya Amini. Bu Amini. Ibu lo kapan sih, sejak kapan ngeluti bidang gerabah? Ya sangat kecil, mulai umur 15. Bapak ibu ke anak gerabah? Iya, gerabah. Jadi nerus nang. Gimana sih Bu proses gawe gerabah tradisional? Iya kayak gini sih, bikinnya macam-macam. Belajarnya diayak lu, contohnya lu ada pasir, ada tanah, di kata-kata aku zaman kita ada kata dikasih bantuan lu bikin. Ya aku sih ngebayangin tadi bahan kan nak ya, siapa bayar pesannya apa bayar, apa pendil kamu pendil hari-hari. Berarti bisa kafe. Terus telatenannya kang gawe gerabah lu maksudnya? Ya telatenannya caranya kan kudu. Biasa kalau gawe gerabah kan kudu rapi. Iya kudu rapi, kudu lembut, hati sabar, nganu kok. Kepengen dadi barang lu, beli kena buru-buru apa kok beli dadi no. Tadi hati kudu lembut. Gue pernah beli sih bakal gawe gerabah kayak rusak. Ya pernah sering. Tapi ya beli kapok no, yang usaha itu tangannya sangkengnya kadang-kadang petok api kadang ya rugi, kadang-kadang dibakar misalnya kakek karet kan pada melayot jadi duit jual. Nama saya Nur Jaji, umur saya 47 tahun. Sejak kapan Bapak menggeluti bidang gerabah di Siti Winangun? Kalau menggeluti udah lama Mbak ya, selepas SMA saya tertarik dengan adanya keramik atau gerabah-gerabah yang diproduksi sama perajin gitu. Jadi udah lama, jadi setelah SMA itu sekitar tahun awal 2000-an lah, itu baru saya mulai tertarik karena gerabah Siti Winangun ternyata banyak yang minat gitu. Nah itu mulai. Apakah boleh ceritakan asal-usul gerabah di Siti Winangun? Ya, jadi gerabah Siti Winangun itu kan orang bilang namanya bisa disebut keramik gitu ya, sebuah benda atau alat atau apapun sesuatu yang dibuat dari tanah liat dan melalui proses pembakaran itu disebut gerabah. Nah sejarahnya emang dari leluhur, nenek moyang kita sudah mewariskan gerabah ini. Jadi Siti Winangun itu sendiri kan artinya Siti dan Winangun. Siti itu
artinya tanah gitu loh Mbak, atau bumi ya. Nah, segala sesuatu tanah yang terkandung dalam bumi kan bisa tanah liat dan sebagainya, dan Winangun itu dibentuk atau dibangun. Nah, karena itu ya satu-satunya sentra yang dari dulu, sentra gerabah di Cirebon ya adanya di Siti Winangun itu dari dulunya. Gitu. Adakah momen yang paling berkesan selama Bapak menggeluti industri gerabah? Banyak sih Mbak ya. Kalau dari gerabah sendiri tuh banyak keunikan yang saya pelajarin gitu. Jadi dari karakter tanahnya, terus keunikan-keunikan sifat tanahnya yang kuat untuk alat memasak gitu, seperti empal gentongan itu dipanas langsung gitu dari api yang dibawa itu kuat banget. Terus juga gerabah itu bisa jadi bahan bangunan seperti batu bata atau genteng-genteng yang biasa untuk atap rumah gitu kan bahannya dari tanah liat. Kenapa dari tanah liat? Karena mengandung unsur-unsur besi juga gitu. Jadi dia si tanah liat ini nyimpen dinginnya gitu, semacam batu bata dia bisa menyimpan dingin, mendinginkan inilah ruangan. Nah itu salah satu kenapa untuk bahan bangunan dianjurkan. Yang kedua untuk alat memasak, gerabah ini sangat kuat sebenarnya untuk alat memasak karena dari dulunya sudah dibuktikan sama nenek moyang kita dan orang-orang tua kita dulu. Nah itu keunikan yang kedua adalah karena ornamennya khas banget. Ini Cirebon banget ornamen yang kita ada di Siti Winangun ini. Jadi selain ornamen yang ada di keraton-keraton Cirebon yang diterapkan di gerabah, itu memiliki ya arti tersendiri gitu. Motif-motifnya perlu dipelajarin juga, sama gaya-gayanya gitu, stylenya. Ini yang membuat saya tertarik. Ada apa sih di balik gerabah itu dan motif-motifnya itu. Boleh nggak Pak ceritain awal mula Apikraf dibuat dan tujuannya apa? Jadi cerita tentang Apikraf ya, ini Apikraf itu sebenarnya sebuah wadah ya, pokoknya kumpulan gitu batu-batu setim kang pada peduli ini apa ya nih, kegiatan seni, kegiatan kang kreatif lah. Nah kita ngumpul pada batu-batu waktu kuno tahun 2019 sih sering ngumpul ngandanang event sih kira-kira gerabah aja punah, gerabah aja luntur. Akhirnya ya kumpul-kumpul ya usul kita ngadanang kumpulan tapi ana wadah kan kira-kira bisa di resmina ngonon kan nang pemerintah kene kan. Ya wis kita arane anu bae wis ana musuhna Apikraf bae. Nah, salah siji kan wong tua kita kan ngarani Apikraf. Terus diobrolna, kenapa sih mesti arane Apikraf? Jadi Apikraf ku sebenarnya kan penghargaannya kita karo batu-batu setim lah, pokoknya setim loh menghargai ning produk gerabah. Karena apa? Asalnya produk gerabah kan bahan-bahannya kan ana papat kok, laman elemennya kah, unsurnya kah. Jadi ana lemak, ana banyu, ana geni, ana angin. Nah, pun kan bisa nadinang benda atau produk gerabah. Kan segini kan lemak kan warna irang, enggak kita duwe. Terus bentuknya karo banyu, mari gampang. Nah, suwise pun tali nunggu keras ke, bentuknya wis jadi, produk wis jadi, terus nunggu keras kan kena angin tuh. Kena angin boleh nambah atas, nah baru
Yang terakhirnya dibakar ya kudu karo geni. Akhirnya mateng, jadilah gerabah atau keramik. Nah itu. Nah suwise pun ya hari barang wis jadi, meskipun warnanya abangan kah, wis jadi wis siap di pasarna. Terus anu maning kang pengen dijaluk di glasir ya tinggal bakar maning di glasir, dilapisi glasir terus dibakar, tapi panasnya kang luwih dhuwur. Misalnya omongan biasa panasnya 200 derajat, kalau glasirnya bisa sampai 1200 derajat karena demi kualitas. Kualitasnya bagus, terus kekuatannya bagus. Nah kenapa Apik Craft? Yaitu Apik, APIK, abang, putih, irang, kuning. Nah brandnya kanan kita kan warnanya kan papat kuon. Anak abang, anak putih, anak irang, anak kuning, yang papat kuon yang dari nang sesuatu atau benda itu. Nah, jadi kuon itu, jadi bentuk anulah penghargaannya kalau kita yang kuning gerabah ya namanya Apik Craft. Kono iku Mbak.